Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Herdinal Spooky Channel. Nah, untuk pembahasan kali ini saya mau membahas mengenai perbedaan emosi dan birahi pada burung lovebird, teman-teman. Kenapa sih saya harus membahas emosi dan birahi ini, teman-teman? Karena syarat burung bunyi, apalagi gacor, teman-teman, itu harus emosi dan birahinya sama, teman-teman. Baru dia bisa namanya gacor atau rajin bunyi. Itu, teman-teman. Sebelum saya masuk ke dalam mengenai perbedaan emosi dan birahi, saya mau kasih tahu dulu nih, apa itu emosi, teman-teman. Emosi adalah gambaran kemarahan, kesedihan, kekecewaan, dan lain-lain. Dalam ilmu psikologi itu biasanya diartikan sebagai pola reaksi, teman-teman, yang melibatkan suatu perilaku atau pengalaman pada individu tersebut. Misalnya hewan itu, teman-teman, si lovebird tersebut. Nah, kalau birahi apa, teman-teman? Birahi adalah istilah kalau dalam seksualitas itu dia menunjukkan keadaan kesiapan fisik untuk melakukan hubungan seksual atau segama, teman-teman. Itu biasanya ditunjukkan untuk hewan dan manusia. Itu udah birahi banget namanya. Nah, gimana sih contohnya lovebird yang over emosi dibanding birahinya? Nah, begini contohnya burung emosi. Nah, begitu, teman-teman. Itu adalah ciri-ciri burung yang emosinya lebih tinggi daripada birahi, teman-teman. Burung yang emosinya cenderung lebih tinggi daripada birahi, dia itu sering melakukan seperti video yang tadi saya putar. Dia cenderung ngepak-ngepak sayap, ngoek-ngoek, ngetik-ngetik. Itu adalah ciri-ciri burung yang emosinya over, teman-teman. Bahkan ada yang lebih over lagi, itu bisa sampai gigit-gigit jeruji, atau dia sampai muter-muter nggak jelas gitu, teman-teman. Karena dia emosinya lebih tinggi. Yang didapat diartikan ya seperti yang saya ungkapkan tadi, itu adalah gambaran kemarahan dia, emosi dia. Itu berpengaruh ke perilakunya, teman-teman. Nah, kalau burung yang over birahi, gimana contohnya, teman-teman? Nih, seperti kayak gini contohnya. Nah, teman-teman, itu adalah burung yang birahinya cenderung lebih tinggi, teman-teman. Dia biasanya tuh ngapal-ngapal. Kalau sendiri ya itu kan contohnya tuh yang lagi kawin aja ya, teman-teman. Biasanya kalau burung yang single itu oper birahi, dia cenderung
ngapal-ngapal, cenderung tidur, bulu mengembang gitu ya, ngeriwik-ngeriwik, itu birahinya lebih tinggi daripada emosinya teman-teman. Nah, gimana sih kalau misalkan kita mau menurunkan emosinya atau menurunkan birahinya teman-teman? Pertama-tama kita harus lihat dulu kondisi burung kita, apakah burung kita over emosi atau birahi teman-teman. Ketika kita sudah mengetahui burung kita emosi atau birahi, kita tinggal menindaklanjuti burung itu teman-teman. Apa sih yang harus dilakukan ketika burung emosinya berlebihan? Teman-teman bisa melakukan upaya dengan cara dimandikan teman-teman. Dimandikan itu bisa menurunkan emosi burung lovebird tersebut teman-teman. Bisa juga dengan cara diberi EF teman-teman, dikasih EF timun, itu bisa juga menurunkan emosi teman-teman. Nah, selain itu ada lagi teman-teman, cara menurunkan emosi bisa juga diberikan untulan yang akur teman-teman, dikasih pasangan yang akur, itu juga bisa meredam emosi dia teman-teman, si burung tersebut. Nah, gimana caranya kalau misalkan burung tersebut kurang emosi? Kalau burung itu kurang emosi, teman-teman bisa memberikan pakan yang agak tinggi teman-teman. Dan perlu digarisbawahi teman-teman, emosi itu, birahi itu bisa membawa emosi teman-teman, tetapi emosi tidak bisa membawa birahi teman-teman. Nah, bingung kan? Oke, nah makanya kalau misalkan burung yang over birahi itu udah pasti dia cenderung tidur kayak gitu teman-teman, riwik, nyardot, atau nyisir-nyisir. Gimana nih caranya kalau untuk menangani burung yang over birahi? Kalau over birahi seperti itu, teman-teman bisa menurunkan dulu pakannya teman-teman. Pakannya diturunkan dulu dan dimandikan setiap malam teman-teman. Kalau misalkan 1-3 hari burung tersebut nggak ada perubahan, dia tetap over birahi, itu tuh teman-teman bisa memberikan emosi teman-teman. Teman-teman tinggal memberikan emosi aja kalau burung yang udah over birahi. Gimana caranya memberikan over emosi kepada si lovebird supaya si lovebird itu mau gacor? Karena kalau udah birahi, burung itu tinggal emosinya aja teman-teman. Karena syarat burung bunyi itu emosi dan birahinya stabil. Nah, kalau burung udah seperti itu, teman-teman bisa melakukan dicoba dengan memberikan untulan yang membuat dia marah teman-teman. Dalam arti teman-teman harus memberikan untulan yang tidak akur teman-teman kalau burung birahi itu solusinya. Nah kalau misalkan pakai cara tersebut masih nggak mau teman-teman, burung itu masih tetap over birahi, cara terakhir baru teman-teman kawinkan dulu teman-teman burung tersebut, netralkan dulu birahinya teman-teman dengan cara dikawin teman-teman. Nah itu cara terakhir ya teman-teman. Kalau misalkan burung tersebut udah nggak mau dikasih emosi walaupun dia sedang over birahi teman-teman, dia itu berarti udah waktunya kawin. Karena yang namanya makhluk ya berpasang-pasangan, mereka juga butuh kawin teman-teman.
supaya birahi dan emosinya tuh tetap stabil. Ya samalah seperti manusia. Kalau lihat ABG yang belum kawin kan emosi dan birahinya itu masih meledak-ledak teman-teman, belum stabil. Nah kalau bandingkan dengan manusia yang sudah beristri atau berkeluarga, pasti dia emosinya, birahinya lebih stabil teman-teman. Dalam melakukan tindakan pasti juga dia lebih cenderung stabil. Begitu teman-teman contohnya. Oke teman-teman, segitu dulu penjelasan dari saya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya hanya membagi pengalaman kepada teman-teman dari itu yang saya alami. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat dan semoga burung teman-teman itu tetap gacor dan moncer teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share teman-teman biar saya makin semangat bikin videonya. Bye bye.